Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik dan permasalahan apa yang dapat diselesaikan dengan penelitian tersebut. Tentu ya hubungannya dengan karakteristik tadi. Karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Ya. Pengertian karakteristik itu adalah pribadi-pribadi kita yang kita lakukan setiap hari secara kontinu. Ya. Dan itulah model-modelnya, ya, model pribadi kita. Jadi karakteristik kita itu dapat dibangun, dapat diperbaiki apabila jelek. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu ya membangun karakteristik dari anak didik kita ke arah yang positif. Karakteristik tersebut ya yang dapat dijumpai dalam pribadi-pribadi kita itu dapat diteliti. Apa sih masalahnya? Ya. Masalahnya banyak yang dapat kita teliti dalam karakteristik tersebut ya dalam penelitian pendidikan. Di dunia pendidikan kita membangun karakter tadi ya untuk menjadi lebih baik. Karakter pribadi tersebut apa sih karakter pribadi tersebut? Karakter pribadi tersebut adalah ya jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ya, kemudian mandiri, berani, peduli. Banyak karakteristik kita, ya, yang dapat kita teliti dalam dunia pendidikan. Untuk apa kita mengadakan penelitian dalam dunia pendidikan? Ya, kita akan menemukan ya model apa yang cocok ya untuk pembelajaran pendidikan kita, tentunya untuk yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, dalam penelitian ini ya kita dapat menemukan teori-teori pembaruan. Kita dapat menemukan selain teori pembaruan model-model yang efektif, efisien dan ekonomis yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya mengingatkan, ya, mencermati hasil penelitian. Hasil penelitian mengatakan bahwa dari 10 orang mahasiswa, 4 atau 5 orang itu gagal dalam menyelesaikan penelitian. Tentu dalam hal ini, ya, penelitian berbasis skripsi. Mahasiswa bingung, ya, apa sih yang harus diteliti? Apa sih judul? Ya, yang harus diteliti, ya. Jadi sebelum dia mengadakan penelitian, dia mencari-cari judul terlebih dahulu. Sebenarnya hal itulah yang salah. Saya akan menggambarkan bagaimana sih meneliti model penelitian pendidikan ini. Yang pertama, kita tentukan dulu, ya, di mana tempat kita. Di mana tempat kita meneliti, di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C, di SD, di SMA, atau dimanapun dia. Kita tentukan dulu. Setelah kita mendapatkan tempat penelitian kita, setelah kita menentukan tempat penelitian kita datangi, ya, kita sampari, ya, di tempat penelitian kita adakan studi awal penelitian, ya. Jadi kita sebelum kita meneliti, kita adakan dulu studi awalnya, ya. Studi awal kita berbaur kepada di situ. Barulah kita cari permasalahan apa yang terjadi di situ. Ya, seperti saya jelaskan di atas, kita list permasalahannya, kita daftar permasalahannya, daftar inventaris masalah. Ya, semakin banyak permasalahan yang terjadi di tempat penelitian kita itu semakin baik. Satu, permasalahannya kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana kepemimpinan sekolah? Apakah sudah mempunyai sifat-sifat ya yang baik, jujur, ya, disiplin,
ya terbuka. Kemudian bagaimana kinerja dari guru-gurunya? Apakah guru-gurunya sering tidak masuk? Ya, apakah guru-gurunya sering mengurangi jam belajar? Kemudian kita cari lagi masalah-masalah yang ada di situ sampai lebih banyak, lebih bagus permasalahan itu. Setelah kita menentukan daftar inventaris masalah, barulah kita menentukan mana modusnya, mana yang paling banyak mempengaruhi dari kinerja, baik kinerja kepala sekolah maupun kinerja dari sekolah tersebut. Kinerja apa? Kinerja itu menurut Psikolket adalah hasil kerja. Menurut Sugiono, kinerja itu adalah prestasi kerja. Ya, kita bisa menentukannya hasil kerja dari sekolah tersebut, misalnya anak-anak didiknya pintar-pintar, punya ranking-ranking. Kemudian kita bisa menentukannya anak didiknya tersebut masuk perguruan tinggi lebih banyak. Kemudian anak didiknya tersebut mampu berbaur, mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Banyak karakteristik yang bisa kita ambil dalam kinerja tersebut. Setelah kita temukan daftar inventaris masalah tersebut, barulah kita menentukan judul. Yang tadinya kita belum ada judul, begitu kita masuk studi awal di tempat penelitian kita, belum ada judul. Setelah kita daftar inventarisnya, kemudian modusnya kita tentukan, mana yang paling banyak, kita tentukan beberapa karakteristik, beberapa variabel yang akan kita teliti. Kita ambil contoh, kita ambil 2 variabel, itu namanya korelasi sederhana. Kita ambil 3 variabel atau lebih, itu namanya korelasi berganda. Dan dalam penelitian ini, korelasi sederhana sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak tidak dilakukan orang. Sekarang sudah korelasi berganda. Dari korelasi itulah, apa sih korelasinya? Yang menjelaskan sedikit tentang korelasi. Korelasi itu adalah hubungan 2 variabel atau lebih. Yang satu variabel terikat, yang lainnya variabel bebas atau tidak terikat. Variabel yang bebas dan tidak terikat inilah akan mempengaruhi dari variabel terikat. Jadi sebagai X1, X2, X3, variabel-variabel yang sudah kita temukan di tempat penelitian kita hubungkan dengan Y ataupun kinerja sebagai variabel terikat. Setelah itu kita cari korelasinya. Seperti kita ketahui bahwa angka korelasi itu antara 0 sampai 1. Kalau misalnya dia 6, 7, 0,7, 0,8, itu korelasinya sudah sangat signifikan. Kita cari hubungannya. Adakah hubungannya? Yang dalam sebelumnya, teori-teori yang sudah kita masukkan dari variabel-variabel kerja itu, yang menyatakan ada hubungan, kita harus mendapatkan korelasi tersebut. Ada hubungan yang signifikan. Setelah dapat kita run datanya tadi, setelah kita cari korelasinya, R, dengan korelasi R, X1, X2, Y, kemudian kita cari korelasinya R, X2, Y, R, X3, Y, R, X1, X2, Y secara bersama-sama mempengaruhi. Berapa kita cari korelasinya? Anak-anakku kalian. Sebelum kita mencari korelasi tersebut, kita sudah mempunyai teori-teori yang berhubungan dengan variabel kita tadi. Teori-teori inilah kita masukkan dalam skripsi kita. Kita masukkan di dalam bab 2 latar belakang. Itu kita masukkan. Ada hubungan yang signifikan. Jadi begitu kita meran data kita, pasti ada hubungan. Jadi kita mencari korelasi itu, bukan saja korelasi, tapi kita uji dia dengan hipotesis. Hipotesis adalah pendapat sementara. Kita uji R tadi, RX1 terhadap E, RX2 terhadap Y, RX3 terhadap Y, RX1, X3 terhadap Y. Kita uji satu-satu dengan hipotesa. Uji hipotesa. Jadi H0 ada hubungan antara X1 dan Y, atau ada hubungan antara kepemimpinan dan kinerja, kemudian H-nya
hipotesa alternatifnya tidak ada hubungan. Dan itulah yang kita uji tadi. Kalau ada hubungannya, berarti teori kita sebelumnya yang kita sudah masukkan itu sudah benar. Ya. Jadi dalam hal ini anak-anakku semua, ya, dalam penelitian ini ya, janganlah kita ya, mencari-cari judul, tetapi lakukanlah studi awal terlebih dahulu. Ya. Jadi itulah penelitian ini ya yang kita masukkan dalam dunia pendidikan, yang kita hasilkan dalam penelitian ini kita sumbangkan untuk penelitian ya, untuk kemajuan dari pendidikan kita. Sebenarnya masih panjang lagi anak-anakku sekalian ya. Dalam kita apa sih masalah-masalah yang dapat diselesaikan dalam penelitian, banyak yang harus kita pelajari. Tapi dalam kesempatan ini ya saya mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini dan sampai jumpa di kesempatan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita. Ayo maju. Terima kasih.